Terjebak Cinta Direktur Season 2 Bab 5 by Shadilay episode Aku Butuh Uangmu. Mohon bijak ya penonton, bagi yang masih belum cukup umur, jangan baca ya. Silahkan ganti channel lainnya, oke? Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dini terus saja menggoda Fajar untuk memenuhi keinginan dirinya. Dini merasa ia akan dicampakkan oleh Fajar, dan ia pun membuat siasat agar ia bisa hamil anak Fajar. Dengan begitu, ia tidak akan dicampakkan oleh Fajar. Ia pun menahan Fajar bagaimanapun caranya. Namun sayang, Fajar memang lagi tak berselera saat itu. Dini pun merasa kecewa karena ia mulai diacuhkan olehnya. Fajar berlalu dari hotel Dini menginap. Ia ingin menenangkan pikirannya. "Kamu tak akan aku biarkan pergi dariku," ucap Dini kesal dan membanting barang belanjaan yang baru saja ia beli tadi. "Tidak ada yang bisa memilikimu selain aku," ucap Dini. "Aku akan buat kamu bertekuk lutut di hadapanku," ucapnya lagi penuh emosi. "Aku butuh uangmu dan dirimu." Sampailah Fajar di hotel di mana ia menginap. Ia merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Lelah sekali menemani Dini belanja. Banyak sekali dia tadi belanja, tidak seperti biasanya," ucap Fajar ngedumel. Walaupun sebenarnya ia tak akan kehabisan uang, namun ia kesal karena Dini mulai kurang ajar padanya. Namun ia masih butuh dirinya sebagai pelampiasan biologisnya. Semenjak ia membuang Lina dan istrinya minta cerai, ia kesepian dan ia makin parah kebiasaannya itu. Bergonta-ganti wanita penghibur. Hanya Dinilah yang bertahan lama dengannya, karena ia tidak banyak tuntutan. "Tahu begitu, dulu aku tak akan membuangnya," ucap Fajar. "Aku rindu kamu, Lina. Ternyata takdir berpihak padaku. Kita bertemu kembali," ucapnya tersenyum menyungging. Keesokan harinya, Lina sudah berada di kantornya dengan sedikit lebih bersemangat dari sebelumnya. "Bu, hari ini ada janji bertemu dengan klien dari perusahaan pengembang," ucap Lina. "Baik, segera siapkan dan kita berangkat," ucap Lina. "Kita akan mengadakan pertemuan di restoran Loop Resto," ucap Dena menjelaskan. "Ya, ayo kita berangkat sekarang saja," perintah Lina. Sampailah Lina di resto yang dimaksud. Dia datang duluan di sana. Tak lama datang juga dari perusahaan pengembang. Mereka menyelesaikan proyek mereka, dan akhirnya kesepakatan pun selesai dan disetujui. Mereka makan bersama sambil berbincang-bincang hangat di sana. Setelah selesai, mereka akhirnya pulang ke kantor masing-masing. Lina cukup puas dengan ide para pengembang itu. Ia ingin perusahaan yang ia pegang itu berkembang pesat. Lina merasa ada yang mengikuti sedari tadi, namun ia tak melihat siapapun yang ia curigai. "Kenapa beberapa hari ini aku merasa ada yang mengikutiku ya?" ucap Lina pada Dena. "Apakah kamu merasakan seperti aku, nah?" tanya Lina. "Saya gak merasa tuh, Bu," ucap Dena. "Ya sudah, kita kembali saja ke kantor," ucap Lina. "Mungkin perasaanku saja ya. Namun kok serasa gimana gitu aku jadinya dak-dikduk ya. Aduh, sepertinya dia mulai curiga nih. Aku ikuti terus. Gimana ini ya?" ucap Bimo. "Bisa gawat ini kalau ketahuan, Bu Lina. Si bos juga sih ada-ada saja bikin misi. Kalau ketahuan bagaimana ini?" Bimo memukul jidatnya.
Bimo pun masih mengikuti Lina sepanjang hari itu. Punya bos kok bucin banget sih. Dulu buang, sekarang mau dipungut lagi. Ampun deh. Akhirnya selesai juga pekerjaanku, ucap Lina. Aku mau pulang sajalah, mau istirahat. Dena, aku pulang duluan ya, ucap Lina. Apakah mau diantar, Bu? Tanya Dena. Tidak usah, aku pulang sendiri saja, jawab Lina. Baik Bu, hati-hati ya, ucap Dena. Lina menuju mobilnya, dan lagi-lagi ia merasa ada penguntit dirinya. Ah, takut siapa sih yang mengikuti aku terus? Lina tancap gas menuju rumahnya. Ia masuk dan mengunci pintunya rapat-rapat. Kok aku merasa parno ya? Aku kok kayak mau dihabisi. Mudah-mudahan janganlah ya, ucapnya ketakutan. Bagaimana ini? Lina sangat ketakutan karena ada yang membuntutinya sejak di restoran pagi tadi. Apa mau orang itu ya? Sepertinya dia ada niat jahat padaku. Apa aku harus kabari kakak? Tidak, aku tak ingin membuatnya merasa cemas dengan keadaanku di sini. Lina terus saja berpikir bagaimana ia menghadapi orang tersebut. Ada masalah apa orang itu ya? Kok sampai begitu menguntit kemanapun aku pergi? Dan lagi dia sudah tahu rumahku. Aduh, aku pusing. Seseorang, tolong aku, ucapnya gemetaran. Aku akan minum saja dulu. Ia meraih gelas dan menuang air mineral yang ada di meja. Bagaimana kerjaanmu, Bimo? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Tanya Fajar. Ini alamatnya, Bos. Dia tinggal sendirian di sana, jawab Bimo sambil menyerahkan alamat tempat tinggal Lina pada Fajar. Aku suka hasil kerja kamu. Baiklah, tugasmu selesai hari ini, ucap Fajar tersenyum. Terima kasih, Bos. Saya undur diri, ucap Bimo. Aku akan buat kamu terkejut dengan kedatanganku, sayang, ucap Fajar tersenyum melihat alamat yang ada di tangannya. Dulu dia tunduk sekali padaku, tapi sekarang dia berani menolakku. Tunggu saja, akan aku tunjukkan siapa aku sebenarnya, ucap Fajar sambil menghisap. Bersambung. Hai readers, terima kasih sudah mau mampir dan membaca. Tetap tonton dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berharga bagi saya. Saya sayang kalian. Semoga hari kalian beruntung dan menyenangkan. Terima kasih.